Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib. Kemudian kata beliau, kita masuk di pembahasan selanjutnya. Wa fi arasatil qiyamah al-hawdu al-mawrudu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal wa aniyatuhu 'adadu nujumis sama' wa tuluhu syahr wa 'arduhu syahr may yashrabu minhu syurbatan la yafma'u ba'daha abada. Ini membahas tentang al-haud. Al-haud. Al-haud itu adalah mujtami'il ma', tempat berkumpulnya air. Itu haud secara bahasa. Jadi tempat berkumpulnya haud. Penetapan haud untuk Nabi SAW itu datang dalam hadis. Disebutkan hadisnya mutawatir. Demikian pula ijma'. Dan secara umum penetapan haud untuk Nabi SAW itu dalam ayat inna a'tainakal kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Ada yang menafsirkan al-kautsar itu al-haud yang berada di mana? Di sebelum seorang masuk surga. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu membagi haud menjadi dua. Ya, sebelum masuk surga dan dalam surga. Iya, sebelum masuk surga, sebelum sirat dan setelah sirat, istilahkan. Iya. Dan setelah sirat ini itu dalam surga yang ditafsirkan dengan inna a'tainakal kautsar. Iya. Al-kautsar itu al-khair katsir. Inilah yang diberikan Nabi SAW di dalam surga dan ini ditunjukkan oleh hadis. Hadis dari Nabi SAW. Taib. Kata Nabi atau kata beliau rahimahullah, al-haudu al-mawrudu lin Nabi. Al-haud yang didatangi manusia dan ini milik Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya al-haud itu milik Nabi SAW. Apakah ini khusus untuk Nabi SAW? Dalam hadis ada kata Nabi SAW, likulli nabiyyin haud. Likulli nabiyyin haud. Namun hadis ini ada yang mendhaifkan. Ada yang mendhaifkan dari hadis ini. Dan orang yang mendhaifkan hadis ini itu menetapkan bahwasanya al-haud itu hanya khusus untuk Nabi SAW. Dimiliki Nabi SAW saja. Adapun yang menetapkan berarti setiap nabi punya haud. Tapi berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, iya, bahwasanya orang yang menetapkan hadis ini menyangka bahwasanya, meyakini bahwasanya setiap nabi memiliki haud, tapi terkhusus untuk Nabi SAW memiliki haud yang lebih daripada haud para nabi. Lebih besar, lebih luas. Ya. Terdapat keistimewaan lebih untuk Nabi SAW. Jadi itu permasalahannya. Apakah setiap Nabi memiliki al-haud? Jawabannya ada yang mengatakan khusus untuk Nabi SAW dan ini orang yang mendhaifkan hadis. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap Nabi memiliki haud. Tapi disebutkan bahwasanya haud Nabi SAW itu lebih besar daripada haud para Nabi. Haud para Nabi. Taib. Dalilnya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memiliki haud itu datang dalam hadis. Kata Nabi SAW, ana faradukum 'alal haud. Itu saya mendahului kalian di al-haud. Kata Nabi SAW, ana faradukum 'alal haud. Man warada syariba wa man syariba lam yadhma ba'dahu abada. Jadi saya mendahului kalian di haud. Dan siapa yang datangi maka dia akan minum, dan siapa yang minum dia akan tidak akan haus, iya, selamanya, tidak akan haus selamanya.
Taib. Kemudian kata beliau, sekarang menjelaskan tentang sifatnya. Tentang sifatnya. Dan hadis yang menunjukkan tentang haud Nabi SAW itu mutawatir ya. Walaupun ini diingkari oleh sebagian dari al-bid'ah tentang al-haud ini. Bahkan disebutkan bahwasanya hadis tentang haud itu diriwayatkan oleh sekitar 33 sampai 39 sahabat. Iya. Tentang hadis al-haud ini. Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ma'uhu ashaddu bayadun min al-laban. Taib. Sebelumnya, al-haud itu sebelum mizan atau setelah mizan? Hah? Setelah mizan. Ya, disebutkan ini yang nampak karena seorang yang berada di padang mahsyar selama 50.000 tahun menunggu untuk dihisab. Setelah itu, setelah beranjak dari situ akan menemui haud Nabi SAW. Menemui haud Nabi SAW. Dan ini ada ketat ya, baik siapa yang mana duluan, ini sirat apa ini. Iya, itu ada beberapa ucapan. Ya, dan kita melihat dari susunan-susunan para imam tentang membahas tentang ini itu berbeda-beda. Ada yang mendahulukan al-haud, kemudian sirat. Ada yang mendahulukan sirat, kemudian al-haud. Karena ada yang menganggap bahwasanya haud itu ada dua, sebelum sirat dan setelah sirat. Ada yang mendahulukan mizan sebelum haud. Seperti Ibnu Taimiyah di sini, ya kan? Mizan dulu, hisab, kemudian haud. Ada yang mendahulukan haud, kemudian mizan, hisab, kemudian mizan. Iya. Adapun mizan dengan hisab, ini disebutkan bahwasanya yang terdahulu adalah hisab, kemudian mizan. Tak kala dilihat dari catatan, barulah ditimbang. Jadi Allah alam susunannya bagaimana ya. Tapi kita yakini bahwasanya semua ini ada. Semua ini ada. Tetap dalam Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Dan inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang hal tersebut. Keimanan terhadap apa yang Allah SWT dan Rasulnya kabarkan tentang apa yang terjadi setelah hari kiamat. Taib, kata beliau, ma'uhu ashaddu bayadun minal laban. Ini tentang sifatnya. Bahwasanya airnya ini lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ini sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dari riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, ma'uhu abyadu minal warik warihuhu atyabu minal misk. Dalam hadis lain dari riwayat Abi Dar, dan ini lebih jelas di Sahih Muslim, kata Nabi SAW, ma'uhu ashaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal. Jadi sifatnya air yang ada dalam haud itu lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Iya, subhanallah. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, yaridu li al-haud rijalun. Kemudian fayatahallauna. Kemudian dia dihalangi, datang laki-laki, banyak laki-laki mendatangi haud, kemudian dihalangi. Kemudian dia berkata, qala fa'aqulu ya rabbi. Iya. Ashabi. Berkata, ya Rabb, ini sahabatku. Maksudnya sahabat ya, kaumku ya. Bukan, jangan berdalil dengan Mu'tazilah dan Khawarij, dikatakan sahabat kafir. Dalilnya mana? Ini dia. Karena dia dihalangi untuk mendatangi al-haud. Dan berpendapat bahwasanya yang dihalangi ini adalah orang kafir, munafik. Walaupun di situ ada perselisihan, tapi dia berdalilkan bahwasanya yang dihalangi ini sahabat Nabi SAW yang kafir. Berarti sahabat itu kafir. Sahabat, banyak dari sahabat yang kafir, ya, yang mereka kafirkan, berdalilkan dengan ayat ini. Kemudian kata Allah SWT, ya,
ashabi. Apa kata Nabi SAW? Ashabi dipanggil. Ya Allah, sahabatku. Kenapa dihalangi? Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak. Kamu tidak ada ilmu apa yang telah dia lakukan setelahmu, atau dalam riwayat ma baddalu ba'dak, apa yang telah dia ganti setelahmu. Fa innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Mereka ini keluar dan mundur atau berpaling dari apa yang kau berada di atasnya. Perhatikan. Ini dari seorang yang dihalangi. Maka yang disebutkan siapa yang dihalangi ini berselisih ulama. Ada yang mengatakan ini orang kafir munafik, ya. Ada yang mengatakan ini sahabat Rasulullah SAW, tapi yang apa? Yang keluar dari Islam. Ada ya, yang dulunya sahabat beriman kepada Nabi SAW, bertemu bersahabat. Kemudian ada yang keluar Islam sebelum Nabi SAW meninggal, dan ada yang keluar Islam setelah Nabi SAW meninggal. Ada juga yang keluar kemudian masuk. Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada yang murtad. Ini disebutkan. Ada yang menyebutkan ini pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Dihalangi untuk minum dari al-haut itu. Tapi dia akan tetap mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Tak kala dimasukkan dalam neraka, kemudian mendapat syafaat Nabi SAW untuk keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini hadis, ya. Dari sinilah kita mengambil pelajaran bagaimana supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang diusir dari telaga itu. Diusir dari telaga Nabi SAW. Karena ulama berselisih siapa ini. Ya. Di sini disifati dari airnya. Ma'uhu asyaddu bayadu minal laban. Ya. Kita dihidup dengan sesuatu yang kita ketahui. Ya, lebih putih daripada susu. Kemudian lebih manis daripada madu. Baunya lebih harum daripada parfum misk. Paling harum. Lebih harum lagi dari bau dari air yang ada di telaga Nabi SAW. Kemudian kata beliau, aniyatuhu adal nujumis sama. Gelas-gelasnya ini itu sejumlah bintang di langit. Sejumlah bintang di langit. Ini sebagaimana dalam riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, tara fihi al-aniyah misla kawakib. Iya. Kau melihat pada haud itu gelas-gelas sebanyak bintang-bintang. Sebanyak bintang-bintang. Dalam riwayat lain, aniyatuhu aksar min adad nujumus sama wa kawakibiha. Bahkan dikatakan gelasnya ini itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Iya. Ini dari sifat-sifat telaga Nabi SAW. Kemudian kata beliau, watuluhu syahr wa arduhu syahr. Panjangnya itu perjalanan 1 bulan. Dan lebarnya juga seperti perjalanan 1 bulan. Berarti segi 4. Ya. Disebutkan berarti dari sini kita lihat bahwasanya dia segi 4. Murabba diistilahkan. Ya. Datang dalam riwayat banyak penjelasan tentang ta'yin dari jarak ini. Beberapa riwayat. Dikatakan ada yang dari Madinah ke tempat yang lain. Dicontohkan untuk orang Yaman dari sini ke sini. Dicontohkan orang Hisham dari negeri sini ke negeri sini. Ya, mungkin kalau kita dari setiap kota antum dicontohkan bagaimana panjangnya itu. Orang yang punya ibrah dia sampaikan. Misalnya orang Sulawesi disampaikan dari mana ke sini. Dari orang Kalimantan juga dari apa yang diketahui dikhitab dari sini ke sini supaya tergambar bagaimana jauhnya, bagaimana lebarnya. Tidak disangka bahwasanya hadis-hadis yang datang itu muttarib. Nah, sebagian mengatakan seperti itu. Tidak. Karena maksud Nabi SAW menjelaskan dengan berbedanya dari jarak-jarak yang disampaikan itu dari bagaimana mereka memahami. Ya kan? Bagaimana mereka memahami supaya tergambar. Sama kalau kita. Bagaimana panjangnya? Bisa antum gambarkan dari jembatan sana ke sini. Ya kan? Yang tahu
Bisa antum ukur bagaimana, bisa antum bayangkan bagaimana panjangnya ini. Misalnya dari sini ke sini, bisa kan? Taib, orang yang tidak pernah lewat dari sini, saya bilang dari jembatan yang masuk di Masjid Jannah Firdaus sampai di masjidnya, kira-kira apa dia bayangkan? Bagaimana itu? Tidak pernah saya lihat, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi bukan hadisnya muttarib, tapi bagaimana Nabi SAW menggambarkan terhadap sahabatnya di khitab. Iya, Ahlul Hisham, Ahlul Syam di khitab dengan seperti ini, Ahlul Yaman di khitab seperti ini, Ahlul Makkah di khitab seperti ini. Iya. Beberapa hadis menjelaskan tentang itu, pendekatan makna, bukan hadisnya apa? Muttarib. Ini menggambarkan bahwasanya telaga Nabi SAW itu sangat luas. Tenaga Nabi SAW sangat luas. Kemudian terakhir, man yashrabu minhu syurbatan la yafma'u ba'daha abada. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Abdullah bin Amr Ibn As, Rasulullah SAW bersabda, haudi masiratu syahr. Telaga aku itu sepanjang perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Warihuhu atyabu minal misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Kemudian kata beliau, man syariba minha fala yafma'u abada. Iya. Di riwayat lain, faman syariba minhu fala yafma'u ba'dahu abada. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya siapa yang minum dari telaga itu tidak akan haus setelahnya lagi. Kemudian dari ahlu tafsir dari ayat ini, hadis ini, itu menjelaskan beberapa hal. Apa yang diinginkan di sini? Ya. Disebutkan Al-Qadi Ibn Iyad rahimahullah bahwasanya minumnya ini itu setelah hisab dan selamatnya dari neraka. Berarti dia sudah masuk surga. Ya kan? Seorang kalau sudah minum tidak akan haus lagi. Iya. Berarti ini diibaratkan bahwasanya dia setelah hisab, tidak ada hisab. Dia setelah hisab kemudian selamat dari neraka, berarti melewati sirat, barulah dia minum. Iya, setelah minum dia tidak akan haus lagi setelahnya. Kemudian di takbir-takbir yang lain dari ulama, dan saya pernah sampaikan juga bahwasanya orang yang meminum ini tidak akan haus setelahnya, namun ketika masuk surga dia masih meminum. Disebutkan apa ini minumnya? Ya, bentuk bernikmat-nikmat, ya, bernikmat-nikmat. Tapi sudah disifati oleh Nabi SAW bahwasanya siapa yang minum dari telaga ini itu tidak akan haus setelahnya. Walaupun dia minum, tapi bentuknya apa? Bernikmat-nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dalam surga. Baik. Selesai kita dari pembahasan tentang al-haud, dan saya kira sebelumnya sudah saya sampaikan juga ya, lebih daripada apa yang saya sampaikan tadi ini di kitab Lumatul I'tiqad. Tapi insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.